Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nama saya Nur Aisyah Humairah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, jurusan Perbankan Syariah. Nah, dalam video ini saya akan membahas materi tentang puasa. Selamat menyaksikan. Pengertian puasa. Saumu atau disebut juga dengan puasa menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dasar hukum puasa. Yang pertama Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, Al-Sunnah. Dari hadis riwayat Bukhari nomor 7 yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan, persaksian tidak ada ilah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Yang ketiga, ijma' ulama. Para ulama dari berbagai mazhab dari aliran di segenap penjuru dunia ini berpendapat bahwa hukum melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah wajib dan merupakan fardu ain bagi orang-orang yang beriman dan memenuhi persyaratan. Menurut Samirah Syed Sulaiman Bayumi, tokoh fikih kontemporer dari Mesir, bahwa Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya berpuasa sepanjang tahun, sementara Nabi Daud alaihissalam dan umatnya berpuasa sehari lalu berbuka 2 hari atau lebih. Lain halnya dengan Nabi Muhammad SAW dari umatnya hanya berpuasa di siang hari dan di bulan Ramadan. Dalam melaksanakan ibadah puasa, terdapat rukun dan syarat puasa. Rukun puasa yaitu, pertama, niat. Menyengaja untuk berpuasa atau berniat pada malam sebelum hari berpuasa. Kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Syarat-syarat puasa. Pertama, Islam. Kedua, balik atau sudah cukup umur. Ketiga, berakal sehat, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Keempat, mampu berpuasa. Orang yang lemah, terlalu tua atau sakit, musafir, dan dapat membawa mudarat pada dirinya dengan sebab berpuasa, maka tidak wajib puasa baginya. Sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, sahur. Sahur merupakan sunnah untuk berpuasa. Seperti disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa makan sahurlah, karena sahur itu berkah. Makan sahur tetap disunahkan meski hanya dengan segelas air putih. Kedua, mengakhiri sahur. Disunahkan untuk mengakhiri makan sahur hingga mendekati waktu subuh. Makan sahur kurang baik apabila dilakukan masih terlalu malam, meski tidak dilarang. Praktik makan sahur yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menjelang waktu fajar. 3. Menyegerakan buka puasa. Disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa sebelum sholat maghrib, meski hanya seteguk air atau sebutir kurma. Keempat, memberi makan untuk orang berbuka. Memberi makan untuk orang berbuka puasa sangat diajukan, meski hanya seteguk air atau sebutir kurma saja. Kelima, membaca Al-Quran. Disunahkan bagi orang yang sedang berpuasa, khususnya puasa Ramadan, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Keenam, memperbanyak sedekah.
Memperbanyak sedekah sangat disunnahkan saat sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang sangat murah dengan sumbangan. Namun saat beliau paling bermurah adalah di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Puasa sunnah. Puasa yang hukumnya sunnah adalah puasa yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Puasa sunnah adalah sebagai berikut. Pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal selain hari raya Idul Fitri. Kedua, puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Ketiga, puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Keempat, puasa Senin dan Kamis. Kelima, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud. Keenam, puasa Ashura, pada bulan Muharram dilakukan pada tanggal 10. Ketujuh, puasa 3 hari pada pertengahan bulan menurut kalender Islam Yaumul Bid, tanggal 13, 14, dan 15. Keringanan atau rukhsah dalam ibadah puasa serta akibat hukumnya. Secara bahasa, kata rukhsah berasal dari kata rahusa yang secara umum bermakna keringanan dan kemudahan. Maka bentuk keringanan yang dimaksud dalam ibadah puasa ini adalah keringanan untuk tidak berpuasa pada waktu yang telah ditentukan, yakni bulan Ramadan. Tentu dengan konsep mengganti puasa yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariat. Contoh yang mendapatkan keringanan dalam puasa, pertama, orang sakit. Yang dimaksud sakit adalah seseorang yang mengidap penyakit yang membuatnya tidak lagi dikatakan sehat. Kedua, musafir. Orang yang bepergian jauh hingga mendapatkan keringanan untuk mengqashar salat dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ketiga, wanita haid dan nifas. Wanita yang pernah menjalani masa haid dan nifas tidak berboleh puasa, keduanya dibolehkan berbuka tetapi harus menggantikannya pada hari-hari yang lain. Dan jika keduanya tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Keempat, orang tua renta. Orang tua renta yang tidak mampu berpuasa boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada qadha baginya. Walaupun ada berbeda pendapat mengenai keharusan membayar fidyah jika tidak berpuasa. Yang kelima, wanita hamil dan menyusui. Hamil atau menyusui adalah dua kondisi yang sebenarnya bukan merupakan uzur atau sebab wanita mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Dalam melaksanakan ibadah puasa, terdapat hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. Puasa dapat batal apabila benda yang masuk yaitu makanan, minuman, atau benda lain dengan cara yang disengaja. Kedua, mengalami haid atau nifas. Haid merupakan kondisi di mana seseorang wanita mengeluarkan darah akibat datang bulan. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar sejak seorang ibu melahirkan. Ketiga, hilang akal. Maksud dari hilang akal di sini yaitu gila. Ketika seseorang hilang akalnya, maka puasanya dinyatakan batal. Keempat, berhubungan badan. Berhubungan badan atau biasa disebut hubungan seksual dengan sengaja saat bulan suci Ramadan akan membatalkan puasa. Kelima, muntah dengan sengaja. Muntah secara sengaja dapat membatalkan puasa, namun jika seseorang muntah tanpa sengaja dan terjadi secara tiba-tiba hukumnya tetap sah. Keenam, keluarnya air mani. Keluarnya air mani usai bersentuhan kulit dengan lawan jenis dapat membatalkan puasa. Ketujuh, murtad. Murtad berarti keluarnya seseorang dari Islam, seumpama ia mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala saat tengah menjalani ibadah puasa, maka puasanya langsung dinyatakan batal. Kedelapan, memasukkan obat ke dalam kubul dan dubur. Memasukkan obatan ke dalam lubang kubul dan dubur dapat membatalkan puasa. Dalam melaksanakan ibadah puasa terdapat hikmah puasa. Yang pertama, melatih manusia untuk sabar dalam menjalani hidup. Kedua, pendidikan rohani. Ketiga, didikan perasaan balas kasihan terhadap fakir miskin karena telah merasakan sakit dan pedihnya perut saat lapar. Keempat,
Menjaga kesehatan karena dengan berpuasa kita dapat merehatkan alat pencernaan kita lebih kurang selama 12 jam setiap harinya.